kos konversi. Kemudian langkah ketiga adalah kos dipertanggungjawabkan. Kos dipertanggungjawabkan ini kita melihat dari kos total. Kos totalnya kan 300 juta. 300 juta ini merupakan bahan bakunya tadi. Bahan baku ini kan 300 juta. Bahan baku ini 300 juta. Di departemen A. Mana ya? Nggak kelihatan. Ini 300 juta. Nah, 300 juta. Kemudian unit ekuivalennya. Unit ekuivalennya 50.000 dibagi hasilnya adalah 6.000. Kemudian ini dibagi hasilnya 4.000, ini dibagi hasilnya 2.000, ditambahkan hasilnya 12.000. Sama halnya seperti ini. Ini tadi bahan bakunya sebesar 10.000 dikali dengan 6.000. 6.000 ini diperoleh dari bahan baku. Tadi kan kita bahan bakunya sebanyak 6.000. Ini kan bahan bakunya kan 6.000. Nah, bahan baku 6.000. Jadi di sini 10.000 dikali 6.000 sama dengan 60.000. Kemudian ini tenaga kerja langsung 4.000. Berarti 2.000 dikali 4.000 hasilnya ini, 2.000 dikali 2.000 hasilnya ini. Ini peroleh dari sini 2.000-nya. Maka diperolehlah hasil akhir dari kos total pertanggungjawaban sebesar 552 juta. Kemudian di departemen B kita dapat menulis laporan kos produksi sebagai berikut. Transferan dari departemen A sebesar 40.000 ditambah 10.000 sama dengan 50.000. Kemudian dari unit selesai yang ditransfer 45.000. Kemudian produk dalam proses akhir sebesar 5.000. Jadi ditambahkan 50.000. Sama caranya seperti yang tadi. Tinggal diurut, nanti hasil akhirnya sekian untuk yang kos pertanggungjawaban. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita akan lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan menuju laporan kos produksi produk dalam proses awal. Nah, dari modul dan kegiatan belajar sebelumnya kan kita telah ketahui bahwa pada akhir periode ketika laporan kos produksi disusun masih terdapat produk dalam proses akhir atau periode. Oleh karena proses produksi berjalan secara kontinu, maka produk dalam proses akhir periode ini akan menjadi produk dalam proses awal. Sebagai contoh, di departemen A pada periode bulan Maret terdapat produk dalam proses akhir sebanyak 5.500 unit. Maka produk dalam proses akhir ini akan menjadi produk dalam proses awal di bulan April. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini.
Jadi ilustrasinya seperti ini. Karena ini kontinuitas, jadi produk awal tidak ada pada bulan Maret. Di bulan Maret tidak terdapat produk awal. Masuk proses 30.000. Produk jadi 24.500. Produk akhir 5.500. Maka 5.500 ini akan menuju ke bulan April. Dari bulan April 5.500, kemudian 35.000 masuknya, kemudian prosesnya 3.400. Ini kan sisa 1.500. Sisa 500. Jadi 5.500 ditambah dengan 500 hasilnya 6.000. 6.000 ini akan menuju ke bulan Mei. 6.000. Dari sini kita akan melihat ini dikurangi dengan ini, hasilnya berapa? Hasilnya minus, jadi 400. Jadi nanti ini hasilnya. Ini kayaknya bukan. Sepertinya ini bukan 5.600. Untuk bulan Mei ini kayaknya salah ditulis. Kalau menurut saya ini mungkin produk jadi atau produk selesainya terbalik. Jadi produk akhirnya bukan 5.600, tapi 43.000 dikurangi 37.000 sama dengan 6.000. Jadi di sini produk akhirnya itu 6.000 ditambah 6.000 jadi 12.000. Jadi seperti itu. Ini contohnya. Nah, karena adanya produk dalam proses awal menyebabkan masalah dalam sistem cost proses. Karena beberapa hal berikut harus dipertimbangkan. Yang pertama, beberapa hal yang masalah dalam sistem cost proses yang dikarenakan keberadaan produk dalam proses awal. Yang pertama, haruskah dibuat perbedaan tingkat penyelesaian antara produk selesai atau produk jadi yang berasal dari produk dalam proses awal dan produk masuk ke proses periode tersebut? Yang kedua, haruskah semua unit selesai selama periode waktu tertentu akan dianggap 100% dalam unit ekuivalen dengan mengabaikan tingkat penyelesaian produk dalam proses awal? Yang ketiga, haruskah kos produksi yang berasal dari produk dalam proses digabungkan dengan kos produksi ditambahkan periode sekarang dalam skedul kos dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan besaran kos yang ditambahkan ke departemen? Nah, untuk menjawab ini kita dapat menggunakan dua metode. Nah, kita dapat menggunakan metode rata-rata berbobot atau weight average method. Nah, kita dapat menggunakan dua metode. Metode yang pertama, metode rata-rata berbobot. Untuk metode yang kedua adalah metode masuk pertama keluar pertama atau MPKP.
Nah, untuk metode yang pertama, metode rata-rata berbobot, unit ekuivalen sama dengan unit selesai dan ditransfer ditambah dengan PDP, produk dalam proses akhir, dikali dengan tingkat penyelesaian. Sehingga cost unit rata-rata bobotan sama dengan cost produk dalam proses awal ditambah dengan cost ditambahkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalen. Sedangkan untuk metode masuk pertama keluar pertama MPKP itu unit ekuivalen merupakan unit selesai dan ditransfer dikurangi dengan produk dalam proses awal dikali dengan tingkat penyelesaian ditambah dengan produk dalam proses awal dikali dengan tingkat penyelesaian yang dibutuhkan ditambah dengan produk dalam proses awal dikali dengan tingkat penyelesaian, sehingga cost unit sekarang sama dengan cost ditambahkan periode sekarang dibagi dengan unit ekuivalen. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu metode ini. Nah, yang pertama, untuk aplikasi perhitungan unit ekuivalen dan cost unit. Ini ada contoh. Terdapat contoh pada Departemen A bulan September tahun 2000 XX PDP awal BB dan konversi 40% sebesar 800 unit dimasukkan ke proses sebesar 1.200 di kredit sebesar 2.000 karena 1.200 ditambahkan 800 sama dengan 2.000 ini ditambahkan. Nah, kemudian produk selesai dan ditransfer sebesar 1.800 PDP akhir BB dikali konversi 200% ditambah sama dengan ini 2000. Cost PDP awal sebesar 155.600.000. Kemudian cost produksi ditambahkan di depan 608 juta. Ya. Ini contoh, ada sedikit informasi dari contoh. Kemudian kita akan menghitung metode dengan menggunakan metode rata-rata berbobot. Nah, kalau menggunakan metode rata-rata berbobot, unit ekuivalen dan unit cost adalah sebagai berikut. Unit ekuivalen sama dengan 1.800 produk selesai dikali dengan 200 produk dalam proses akhir dikali dengan 20% sama dengan 1.840 unit ekuivalen. Sehingga cost rata-rata bobotan sama dengan 155.600.000 ditambah dengan 608 juta dibagi dengan 1.840 unit ekuivalen sama dengan 415.000 per unit, sehingga diperoleh kos rata-rata bobotan sebesar 415.000 per unit. Kemudian dengan metode masuk pertama keluar pertama, maka perhitungan unit ekuivalen dan cost unit adalah sebagai berikut. Unit ekuivalen sama dengan 1.800 produk selesai dikurangi dengan 800 produk dalam proses awal dikurangi dengan 800 produk dalam proses awal dikali dengan 60% ditambah dengan 200 produk dalam proses akhir dikali dengan 20% sama dengan 1.520 unit ekuivalen. Sehingga cost unit sama dengan 608 juta dibagi dengan 1.520 unit ekuivalen sama dengan 400.000 per unit.
Dari sini ada yang ingin bertanya?